Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 435 Kehidupan Aso yang Menyedihkan. Lee Ruoshi mendongak dan melihat Lincoln yang terentang perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Miko Ando serta Noriko Ando keluar lebih dulu. Kemudian Aso turun dari atas dengan dukungan An Silixiang. Yang terakhir turun adalah Yomei, seorang pria dan 4 wanita muncul di depan semua orang. Ditambah lagi pertumbuhan Rami yang pendek sehingga membuat tidak nyaman dipandang orang. Wanita tersebut membuat para pria yang berada di adegan tersebut penuh dengan nafsu, terutama mereka yang akrab dengan film Yang Guo. Mereka bermain-main dengan berbagai adegan di benaknya. Aso sangat memanjakan akhir-akhir ini, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Lee Ruoshi memutar matanya ke arahnya. Sayang, aku mengatakan yang sebenarnya, aku memiliki keterampilan medis. Ji Fei menegaskan sambil tersenyum. Lee Ruoshi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia sangat santai. Aso merasa sangat tidak senang saat melihat Ji Fei. Melihat semua orang di tempat kejadian bertingkah seperti anak domba yang jinak membuatnya semakin marah. Ji Fei, kenapa kamu tidak membiarkan orang masuk, bukankah karena komunitasmu najis? Aso kini tidak memiliki siapapun di sekitarnya yang bisa membantunya, sehingga ia hanya bisa berbicara dan melampiaskan amarahnya secara langsung. Aso, memang ada yang najis di sini. Jadi aku menunggumu datang. Apa yang dikatakan Ji Fei wajar dan benar. Pembeli rumah di lokasi kaget. Namun, Aso terkejut. Hilangnya guru Tao Zixu dan yang lainnya secara tiba-tiba membuat Aso sangat gelisah. Tujuan kedatangannya ke sini hari ini sebenarnya untuk merusak urusan check-in lalu merencanakan ulang Gunung Phoenix. Itulah alasan dia datang. Sekarang Ji Fei telah berbicara secara langsung. Apakah dia tahu? Naik turun. Ketika Ji Fei melihat Aso tidak berbicara, dia menatap langsung ke semua orang. Tahukah Anda mengapa saya memberitahu Anda bahwa saya akan pindah setengah bulan kemudian? Saya tidak tahu, semua orang menggelengkan kepala. Tapi kenapa bisa diajukan sekarang? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Aso juga melihat ke arah Ji Fei, bertanya-tanya apa maksudnya dengan ini. Oh, Ji Fei terkekeh, semua ini berkat Aso. Ji Fei, jangan bicara omong kosong, bagaimana komunitas Yue Banwanmu, apa hubungannya denganku? Aso segera membalas, Ji Fei tidak membantah, tapi menatap Chen Ziji, mulailah bermain. Chen Ziji segera mengangguk, lalu layar lebar di pintu masuk komunitas tiba-tiba menyala. Ji Fei, apakah kamu mencoba menipu orang lagi? Apa yang bisa kamu mainkan? Aso berkata dengan tenang. Bukankah kamu gedung 44? Seseorang berseru. Aso dan yang lainnya melihat sekeliling dan kebetulan melihat Tomomi memasuki gedung 44. Lalu menuju rumah 444. Setelah itu, pendeta Tao Zixu tiba dan mengatur berbagai hal di dalam. Meskipun Aso tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia secara alami tahu bahwa semua ini adalah pengaturannya. Melihat Ji Fei, dia sangat terkejut. Dia melirik Tomomi, wajahnya pucat. Saat ini, seluruh tubuh Tomomi terasa dingin dan dia menatap Aso dengan ngeri. Aso bingung dan diawasi. Mata semua orang tertuju pada wajah Tomomi. Beberapa orang bertanya dengan ragu, bukankah dia wanita di foto tadi? Apa hubungannya dengan Aso? Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Ya, ini wanita ini, dia akan tampil lebih seru dengan Tao Zixu nanti. Jadi yang ini tidak bisa dimainkan. Mengapa? Terdengar teriakan penyesalan dari para pria di lokasi kejadian.
Tomomi merasa lega, dia sangat khawatir untuk terus bermain. Tidak apa-apa jika dia melakukannya secara profesional, karena dia masih bisa menghasilkan uang. Kuncinya adalah dia tidak. Jifei mengabaikan reaksi orang-orang yang hadir dan bertanya, semua orang seharusnya bisa menebak saat ini mengapa saya tidak membiarkan Anda segera pindah, bukan? Semua orang pada awalnya diam, lalu memandang Jifei. Apakah mereka melakukan sesuatu yang membuat rumah itu tidak bisa dihuni? Jifei mengangguk, itu dia. Semua orang melirik Aso. Amarah, kebencian, dia hampir bergegas maju dan menghajar Aso sampai mati. Namun Aso tiba-tiba tertawa. Kemudian, patah, bang-bang, dia memuji Jifei dan berkata, Jifei, ceritamu ditulis dengan baik, lanjutkan. Beralih ke semua orang, jika saya benar-benar membiarkan orang melakukan itu, apakah Anda berani terus hidup di dalamnya hari ini? Berpura-puralah tenang dan berperilaku tenang. Namun, kegugupannya tidak luput dari pandangan Jifei. Aso, sebenarnya aku tidak memintamu datang ke sini untuk memberitahumu tentang hal ini. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang lebih mengejutkan. Berita apa? Aso bertanya dengan hati-hati. Sekarang tidak ada Yin Qi di komunitas Yue Banwan, dan desain guru Tao Zixu telah gagal. Apa? Seru Aso. Energi Yin Gunung Phoenix telah hilang, dan sekarang zona pengembangan telah menjadi harta karun geomantik. Mustahil, Aso berseru. Berteriak saja sudah mengingkari diri sendiri. Karena kemarin saya merasakan perubahan di Gunung Phoenix. Hatiku mulai tenggelam. Jifei terus bertanya, tidakkah kamu menemukan bahwa guru Tao Zixu telah menghilang dan tidak dapat dihubungi? Aso berteriak dengan marah, sialan, beraninya kau berbohong padaku. Bang-bang, kali ini giliran Jifei yang bertepuk tangan. Aso terdiam sejenak, lalu menutup mulutnya. Namun, bunuh bajingan ini. Semua orang di tempat kejadian mengerti maksud Jifei, dan mereka sangat marah ketika mendengar Aso mengakui bahwa dia telah merusak rumah itu. Wow, maju dan kelilingi Aso. Aso tercengang sekarang. Meskipun keempat wanita di sekitarnya semuanya menunjukkan bahwa mereka ingin melindunginya, mereka jelas sangat lemah dalam hal momentum. Jika kamu menyentuhku, itu melanggar hukum. Anda telah merugikan kepentingan banyak orang. Apakah Anda lupa melanggar hukum? Seseorang di antara kerumunan itu berteriak dengan marah. Tubuh Aso gemetar, dan ekspresi ketakutannya menjadi semakin kuat. Dia memandang Jifei dan berkata, Jifei, apa yang kamu inginkan? Dia menyesal sekarang dan ditipu lagi. Jifei diam-diam tertawa di dalam hatinya. Aso akan tertipu lagi. Aso, terakhir kali kamu menawar Gunung Phoenix, bukankah kamu sudah mendengar bahwa opini publik tidak bisa dilanggar? Inilah yang terjadi sekarang. Jifei tertawa dan menggoda. Aso, dia menutup matanya dengan keras. Jifei, apa yang kamu inginkan? Sebelum Jifei dapat menjawab, semua orang di tempat kejadian berteriak, kami hanya ingin memukulmu sampai mati untuk melampiaskan amarah kami. Tubuh pendek Aso menyusut ke arah keempat wanita itu. Bunuh aku, kamu juga melanggar hukum. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Suara Jifei menyela semua orang. Semua orang diam dan menatap Jifei. Apa yang kamu inginkan? Aso khawatir Jifei akan membuka mulutnya lagi, dan dia sudah menunjukkan peringatannya sebelumnya. Tetapi Jifei tetap tidak mengecewakannya. Aso, kamu dapat memberi setiap rumah tangga 300.000 yuan untuk dekorasi dan biarkan masalah ini diselesaikan. Aso merasakan simpul amarah, dan dia hampir mati karena amarah tanpa menarik napas. Brengsek, ini sungguh gelap. Namun,
Semua orang di tempat kejadian memiliki mata yang bersinar terang. Mereka tidak menyangka Ji Fei mencari keuntungan untuk mereka. Saya tiba-tiba teringat bahwa Ji Fei baru saja mengatakan bahwa dia ingin semua orang memiliki keluarga yang nyata ketika dia tiba. Dan saya sangat tersentuh. 300.000 terlalu sedikit, kami ingin 1 juta. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras, 1 juta. Terdengar suara keras dalam sekejap. Aso hampir menangis. Ada 3.000 rumah di komunitas ini, dan 300.000 setara dengan 900 juta. Kalau ini 1 juta, berarti 3 miliar, itu jauh tertinggal. Dan kata-kata bahwa opini publik tidak boleh dilanggar masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia kini yakin sekali bahwa jika dia tidak memberikannya, orang-orang ini tidak akan pernah selesai dengannya. Mengenai memanggil polisi, saya hanya dapat memperburuk keadaan. 300.000? 300.000? Akan kuberikan, kata Aso cemas. Tidak, kami ingin 1 juta, semua orang berteriak. Aso memandang Ji Fei dengan memohon. Ji Fei mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Kami orang-orang dari kerajaan naga semuanya ambisius, dan pengetahuan kami tidak sepengetahuan orang-orang kecil di negeri barbar. 300.000 hanyalah 300.000. Haha, dengarkan Tuan Ji, semua orang tersenyum dan mengangguk. Padahal, mereka baru saja bekerja sama dengan Ji Fei untuk membawakan pertunjukan tersebut. Aso merasa hidup ini sangat menyedihkan. Bab 436, apakah kamu bodoh? Aso menugaskan Miko Ando dan Noriko Ando sebagai penanggung jawab, dan segera mulai membayar semua orang sesuai kontrak. Setiap kali kedua wanita itu mengirimkan sejumlah uang, ada gelombang kemarahan di hati mereka, dan mereka merasa seperti terus-menerus bergumul dalam gelombang kemarahan tersebut. Hanya melalui pengendalian yang konstan maka tidak terjadi ledakan total. Yang paling membuat mereka marah adalah ketika orang-orang ini menerima uang, mereka tidak lupa mempermalukan mereka dengan kejam. Mengapa Anda tidak membuat film pendek? Apa nama film kecil yang kamu buat? Berapa biaya yang Anda kenakan untuk 1 perjalanan atau 1 malam? Pelecehan telanjang tersebut membuat kedua wanita tersebut merasa paru-parunya akan meledak. Namun, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya secara diam-diam. Aso di sebelahnya merasa seolah-olah suami yang istrinya tidak setia terbang ke arahnya, dan dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ji Fei dan Li Ruoxi berdiri di dekatnya dengan senyuman di mata mereka. Terutama Li Ruoxi, memegang erat tangan Ji Fei seperti memegang jaminan keamanan terkuat di dunia. Dan mereka yang telah menerima uang tersebut akan datang dan mengucapkan terima kasih dengan hormat kepada kedua orang tersebut. Itu adalah ucapan terima kasih yang tulus. Itu merupakan rasa hormat yang nyata bagi mereka. Dua langit es dan api, ini sangat merangsang Aso dan yang lainnya. Dengan susah payah, semua uang itu dibagikan. Aso akhirnya menghela nafas lega. Ji Fei, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun dia gagal, dia benar-benar tidak bisa menahan nafas ini. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengancam Tuan Ji? Kata-kata Aso seperti percikan api yang dilemparkan ke kayu bakar kering, dan semua orang yang selalu mendapat kecaman terhadapnya langsung marah. Aso gemetar ketakutan, dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena bersikap sombong, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minta maaf sekarang. Kerumunan menolak untuk melepaskan diri dan berteriak serempak. Aso lebih menjijikkan daripada memakan lalat, berdiri di sana, sejenak lupa bagaimana harus merespons. Berlutut dan minta maaf. Melihat Aso diam, semua orang meminta untuk berlutut dan meminta maaf.
Aso, terakhir kali saya berlutut dan meminta maaf di sini langsung terlintas di benak saya. Otaknya tiba-tiba menjadi jernih. Dia menatap Ji Fei dan berkata dengan cepat, "Maaf." Dengan senyum di wajahnya, dia memohon pengampunan. Berlututlah dan minta maaf. Ji Fei tiba-tiba berteriak lagi. Panggilan. Aso tiba-tiba merasakan momentum agung menghampirinya seperti gunung. Kakinya melunak dan dia benar-benar berlutut. Aso patah hati. Dia sebenarnya tidak mau, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Haha, bajingan yang Wang ini sangat kejam. Mereka ingin marah dan meminta maaf. Tapi tidak ada gunanya, mereka sebenarnya suka berlutut dan meminta maaf. Pantas saja negara mereka begitu tercela. Mereka dipukuli dengan tongkat besar setiap hari dan harus berlutut serta menjilatnya. Jalang, ini adalah jalang yang terlahir, semua orang tertawa dan mencemooh satu demi satu. Dan ketika Aso mendengarnya, rasanya seperti menuangkan air cabai ke perutnya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menghadapi Ji Fei sendirian di masa depan. Di matanya, Ji Fei tidak memiliki keuntungan dan terlalu pandai memanfaatkan situasi orang lain. Lain kali dia ingat, puff, Ji Fei tiba-tiba tertawa, mengangkat jarinya dan menunjuk ke semua orang. Kerajaan naga kita adalah negara etiket, bagaimana kita bisa berperilaku seperti binatang? Haha. Tuan Ji benar. Kasar. Engah. Aso sangat marah hingga dia muntah darah. Ji Fei dengan cepat membuat ekspresi gugup. Lihat, Tuan Aso sangat cemas hingga dia muntah darah karena dia tidak menerima ucapan terima kasih kami. Terima kasih Tuan Aso atas 300.000 yuan. Terima kasih Aso untuk 300.000, haha. Semua orang berteriak sambil tertawa. Suara itu sampai ke telingaku, membuatku semakin sedih dan marah. Puff. Aso begitu terstimulasi hingga dia memuntahkan 2 suap darah lagi, memejamkan mata, dan menarik napas. Ketua, keempat wanita itu buru-buru melangkah maju, segera mendukung Aso, dan buru-buru berjalan menuju mobil. Semua orang di tempat kejadian, jangan muntah darah karena ucapan terima kasih, kami akan memberi Anda lebih banyak. Terima kasih Aso untuk 300.000. Terima kasih Aso untuk 300.000. Suaranya bergema, sangat keras. Aso baru saja bangun, tapi sangat marah hingga dia pingsan lagi. Dia sangat membenci Ji Fei. Aso dan yang lainnya lari panik seperti anjing. Ji Fei akhirnya berhasil melarikan diri di tengah rasa terima kasih semua orang. Berbeda dengan pelarian Aso yang memalukan, dia dikelilingi oleh orang-orang dan benar-benar tidak ingin pergi. Menjual rumah dengan harga rendah sudah cukup untuk menggerakkan semua orang. Saat ini setara dengan memberi setiap keluarga 300.000 yuan. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Sekarang, mereka menghormati Ji Fei dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan sangat mengaguminya. Ji Fei tidak peduli tentang ini, suamiku. Setelah ini, apakah Aso akan menjadi lebih gila lagi? Li Ruosi bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, jika dia tidak gila, berarti dia tidak normal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Ruosi sedikit gelisah. Tunggu, kita tidak perlu melakukan apapun sekarang, tunggu saja tindakan Aso. Tong-tong bilang seseorang ingin membunuhmu, benarkah? Li Ruosi bertanya dengan cemas. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mereka juga harus memiliki kemampuan ini. Li Ruosi terdiam. Grup Li. Aso duduk di kursi, ekspresinya kembali normal, dan dia memandang keempat wanita di depannya dengan ekspresi tenang. Jangan khawatir, aku hanya mempermainkannya. Ketua, senang sekali Anda baik-baik saja. Noriko Ando dan Miko Ando berkata bersamaan.
Sekarang mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengekspresikan diri dan memenangkan hati Aso. Aso tahu betul bahwa dia benar-benar marah. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kerentanan seperti itu. Karena akan membuat orang lain meremehkannya, terutama wanita. Tentu saja, dia punya idenya sendiri. Dia memandang Noriko Ando dan berkata, "Pergi dan hubungi sekretaris perusahaan. Saya punya urusan penting." Meskipun Ji Fei tidak menyebut Li Boli, guru Tao Zixu melarikan diri, dan Li Boli tidak jauh lebih baik. Sekarang dia ingin menjalankan perusahaannya sendiri. Noriko Ando keluar, dan Han Sue segera menyusul. Kemarin dia ditampar oleh Aso. Sekarang dia terlihat sangat gugup dan memandang Aso dengan waspada. Atas nama perusahaan, Anda menjual semua rumah bekas yang Anda beli dengan setengah harga. Ah, semua wanita di ruangan itu berteriak, termasuk Han Sue. "Ketua, tidak bisa. Kalau begitu kita kalah," teriak Noriko Ando. Aso mendengus dalam hati. Perempuan adalah perempuan dan mereka tidak memahami pasar. Kini rencana menaikkan harga rumah di kota Ninghai dan kemudian menghasilkan banyak uang tidak bisa lagi terwujud. Kemudian lakukan yang sebaliknya dan pendekkan rumah. Melalui penjualan, harga rumah anjlok sehingga menyebabkan pembeli panik dan tidak berani menjual atau bahkan menjual dengan harga rendah, menggunakan langkah kedua untuk memukul perekonomian Ninghai. Namun, kata-kata ini tidak dapat diucapkan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dia memandang Han Sue dengan nada memerintah. Hasil. Wajah Han Sue menjadi pucat dan dia berdiri diam. "Apakah kamu bodoh?" Aso kesal dan berteriak. Bersambung.